Rodri, maybe a shooting chance, tries it, scores! Rodri with an absolute peach, a bending left foot shot. Oh, nobody there. Rodri, what news? Rodri, 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 it's Rodri! City won! Rodri, namanya semakin mencuat ketika berhasil menyabet gelar Ballon d'Or 2024 dengan menyingkirkan bintang Real Madrid Vinicius Junior. Dirinya juga turut membawa timnas Spanyol juara Euro 2024. Rodri mencuri perhatian berkat penampilannya yang impresif bersama Manchester City dan timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Rodri punya atribut yang kuat sebagai perisai sebelum tim lawan menembus ke lini belakang. Tak hanya itu, ketajamannya membaca permainan dan turut menjadi kreator serangan, membuatnya layak menjadi gelandang modern terbaik. Ia berhasil merengkuh berbagai gelar, baik individu maupun tim. Namun, di balik kesuksesannya, selalu ada cerita menarik dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola. Jika kebanyakan pesepak bola hanya fokus ke aspek olahraga, lain halnya dengan Rodri. Ia salah satu pemain yang mengutamakan pendidikan. Kemanapun ia pergi, sepak bola dan buku selalu ada di sampingnya. Ada cerita menarik untuk kita ulas bersama. Bagaimana kisah perjalanan Rodri? Gelandang berusia 28 tahun itu memiliki nama asli Rodrigo Hernandez Cascante. Lahir pada 22 Juni 1996. Rodri sejak remaja tumbuh dan berkembang di Spanyol. Sejak kecil, dirinya menunjukkan kecintaannya pada sepak bola. Setiap ada waktu luang, ia selalu berlatih sepak bola. Tiada hari tanpa si kulit bundar. Meskipun punya kecintaan yang besar terhadap sepak bola, Rodri tak melupakan pendidikannya. Kemanapun ia pergi, dirinya selalu membawa dua benda yang tak pernah tertinggal. Ya, buku dan bola. Ia tak mengesampingkan pendidikannya demi hobinya bermain sepak bola. Bahkan ia sempat dijuluki si kutu buku. Pada usia 10 tahun, ibunya melihat bakat Rodri dan mendaftarkannya bergabung dengan tim akademi Rayo Majadahonda. Setelah setahun kemudian ia memutuskan pindah ke Atletico Madrid pada tahun 2007 hingga 2013. Namun, klub yang berlaga di Liga Spanyol itu menganggap Rodri terlalu lemah dan pendek, hingga akhirnya ia dilepas oleh Atletico. Ibu Rodri pun protes, namun Atletico tak menghiraukannya dan malah menyuruh Rodri mencari peruntungan ke pantai timur Spanyol, yakni klub Villarreal. Masih berusia remaja, tentu membuat Rodri berat meninggalkan keluarganya. Tetapi ia harus terus mencoba, dan akhirnya Villarreal bersedia menampungnya. Dirinya tumbuh cepat, dalam 2 tahun digembleng, tingginya naik hingga 191 cm. Kuatnya keinginan Rodri menjadi pemain sepak bola dan pekerja keras membuat dia tembus ke tim utama Villarreal. Perkembangannya pun semakin terlihat di Villarreal setelah menghabiskan 3 musim bermain apik bersama tim kapal selam kuning. Rodri dipinang kembali oleh Atletico Madrid pada musim panas 2018-2019. Meskipun menjadi pemain elit La Liga dan menjadi buruan klub-klub elit Eropa, tak membuat Rodri tinggi hati. Ia selalu hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. Tubuhnya pun bersih dan bebas dari segala macam tato, seperti kebanyakan para pemain hebat di luar sana. Berbeda dengan pemain seusianya yang kerap eksis di media sosial, lain halnya dengan Rodri. Memiliki kepribadian yang low profile, membuat para penggemar sulit mengintai kehidupan pribadinya. Bukan tanpa alasan, pemain satu ini bahkan tak memiliki satupun akun media sosial. Belum puas dengan karir di sepak bola,
Rodri melanjutkan kuliahnya di jurusan Bisnis dan Ekonomi di Universitas di Castellon demi mendapat gelar sarjana. Meski disibukkan karirnya di sepak bola, Rodri tak pernah melewatkan kuliahnya. Diberikan fasilitas tempat tinggal oleh klubnya, ia malah lebih pilih tinggal di asrama kampus. Ini membuktikan bahwa Rodri tak mengabaikan pendidikan demi urusan sepak bola. Pada waktu berseragam Atletico Madrid, meski mempunyai gaji 400 miliar per tahun, lantas tak membuat Rodri bergaya hidup mewah. Alih-alih mengoleksi mobil mewah seperti kebanyakan pemain lainnya, dirinya lebih memilih mobil Opel Corsa tua bekas yang dibelinya dari seorang wanita tua. Penampilannya di Atletico Madrid pun menarik perhatian Pep Guardiola, sang juru taktik klub asal Inggris, Manchester City. Tak main-main, Manchester City rela merogoh kocek sebesar 70 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah demi memboyong gelandang asal Spanyol tersebut ke Manchester City dan menjadi pemain termahal The Citizen saat itu. Bukan hanya karena penampilan Rodri yang ciamik saat membela Atletico Madrid, Pep Guardiola menyukainya juga karena attitude di luar lapangan. Musim pertama Rodri bersama The Citizens terbilang tak memuaskan bagi Pep Guardiola. Rodri harus beradaptasi dengan kerasnya sepak bola Inggris. Sejak kecil berada dalam ekosistem La Liga, membuat Rodri kesulitan di musim pertamanya di Etihad Stadium. Namun, Rodri terus mengasah permainannya, meskipun di bawah tuntutan sebagai pemain termahal musim itu. Dirinya perlahan mulai bertransformasi menjadi sosok gelandang modern dengan kemampuan mengontrol permainan. Musim keduanya menjadi pembuktian. Ia turut membantu Manchester City merebut titel juara Liga Inggris. Perkembangannya terus berlanjut. Rodri menjadi gelandang vital lini tengah. Perannya tak tergantikan di bawah asuhan Pep Guardiola dan juga timnas Spanyol. Bersama Manchester City, Rodri mendominasi Liga Inggris. Musim terbaiknya terjadi ketika ia turut membawa The Citizens meraih treble winner. Bersama timnas Spanyol, ia pun menjuarai Euro 2024 dan dinobatkan menjadi pemain terbaik di ajang bergengsi itu.